Aku masih ingat malam itu. Ruang pesta dipenuhi lampu kristal yang berkilauan. Musik terdengar meriah. Ratusan tamu berdiri sambil tersenyum menikmati acara ulang tahun ibu mertuaku yang ke-60. Aku datang dengan gaun sederhana berwarna kuning, berdiri di samping suamiku sambil membawa hadiah yang sudah kusiapkan sejak jauh-jauh hari. Aku mengira malam itu akan menjadi malam kebersamaan keluarga. Ternyata, itu justru malam paling menyakitkan dalam hidupku. Di depan semua tamu, ibu mertuaku mengambil mikrofon. Beliau tersenyum lebar, lalu berkata, "Malam ini saya juga ingin memperkenalkan calon istri baru anak saya." Seluruh ruangan langsung bertepuk tangan. Aku membeku. Belum sempat aku memahami apa yang terjadi, seorang wanita muda berjalan masuk sambil menggandeng tangan suamiku, yang membuatku lebih hancur. Suamiku sama sekali tidak melepaskan genggamannya. Semua orang memandangku. Sebagian kasihan, sebagian malah tersenyum mengejek. Ibu mertuaku kemudian menatapku sambil berkata, "Rati, sudah waktunya kamu tahu posisi dirimu." Air mataku hampir jatuh. Tetapi aku memilih tersenyum. Karena mereka tidak tahu, selama ini aku memang sengaja diam. Dan malam itu, aku membawa satu rahasia yang mampu menghancurkan semua sandiwara mereka di depan ratusan tamu. Kalau kalian menjadi aku, apa yang akan kalian lakukan? Halo sahabat air mata menantu. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Pesta yang kukira akan menjadi malam bahagia, ternyata menjadi awal dari penghinaan terbesar dalam hidupku. Namaku Ratih. Usia 38 tahun. Selama 13 tahun aku menjadi istri Bayu. Banyak orang mengira hidupku sempurna karena suamiku memiliki pekerjaan yang mapan dan keluarga kami terlihat harmonis dari luar. Tidak ada yang tahu, di balik senyumku setiap hari, ada begitu banyak air mata yang kutelan sendirian. Aku memilih diam bukan karena lemah. Aku bertahan karena percaya suatu hari nanti ketulusan pasti akan menang. Sayangnya, malam itu menjadi bukti bahwa kesabaran juga memiliki batas. Sejak pagi aku sudah sibuk menyiapkan hadiah ulang tahun untuk ibu mertuaku, Bu Endang. Beliau genap berusia 60 tahun. Meski selama ini beliau sering merendahkanku, aku tetap ingin memberikan yang terbaik. Aku memilih sehelai selendang batik tulis yang kubeli dari hasil menyisihkan uang belanja selama beberapa bulan. Mungkin bagi orang lain hadiah itu sederhana. Tetapi bagiku, itu adalah bentuk hormat seorang menantu kepada ibu suaminya. Saat Bayu melihat kotak hadiah di meja, ia hanya melirik sekilas. "Itu buat ibu?" "Iya, Mas." "Kamu masih saja baik sama beliau?" Aku tersenyum kecil. "Beliau tetap ibu kamu." Bayu tidak menjawab. Ia hanya kembali sibuk memainkan ponselnya. Beberapa kali kulihat ia tersenyum sendiri saat membaca pesan. Aku ingin bertanya, namun aku memilih mengurungkan niat. Sudah beberapa bulan terakhir Bayu berubah. Ia lebih sering diam, lebih sering pulang malam, dan hampir tidak pernah lagi menatapku seperti dulu. Menjelang sore kami berangkat menuju hotel tempat pesta berlangsung. Gedung itu dihiasi bunga putih dan emas. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya yang membuat seluruh ruangan tampak begitu mewah. Ratusan tamu sudah memenuhi aula. Sebagian besar adalah rekan bisnis keluarga Bu Endang, kerabat, dan teman-teman lama. Aku menggenggam lengan Bayu. Namun perlahan ia melepaskan tanganku. Aku ke depan dulu. Ibu nyuruh bantu menyambut tamu. Aku mengangguk. "Baik, Mas." Aku tidak curiga sedikit pun. Kupikir ia memang sedang membantu ibunya. Baru beberapa menit berdiri sendirian, Bu Endang menghampiriku. Beliau mengenakan kebaya merah marun yang sangat anggun. Tatapannya menyapu tubuhku dari ujung kepala sampai kaki. "Loh, kamu cuma pakai baju seperti itu?" Aku menatap gaun kuning sederhana yang kupakai. "Memangnya kenapa, Bu?" Beliau tersenyum sinis. "Di acara semewah ini, kamu malah kelihatan seperti tamu yang salah masuk gedung." Beberapa ibu yang berdiri di dekat kami langsung tertawa kecil. Pipiku terasa panas. Namun aku tetap tersenyum. "Maaf kalau belum sesuai harapan ibu."
Beliau mendekat sambil berbisik. Kalau tidak punya baju bagus, bilang saja. Jangan bikin malu keluarga. Kalimat itu menusuk hatiku. Tetapi aku tetap menahan diri. Aku tidak ingin membuat keributan di hari ulang tahunnya. Aku berjalan ke sudut ruangan sambil menarik napas panjang. Di sana aku melihat beberapa foto keluarga dipajang di atas meja. Ada foto Bayu bersama Bu Endang. Ada foto seluruh saudara. Ada juga foto keluarga besar. Namun, aku tidak menemukan satupun fotoku. Padahal selama bertahun-tahun aku selalu hadir di setiap acara keluarga. Entah sengaja atau tidak. Keberadaanku seperti benar-benar dihapus. Tak lama kemudian Roni, adik Bayu, menghampiriku. Mbak Ratih. Iya, Ron. Mbak tidak apa-apa. Aku tersenyum. Aku baik-baik saja. Roni menatapku beberapa saat. Seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun akhirnya ia hanya menghela napas. Mbak, kalau nanti terjadi sesuatu, tolong tetap tenang. Aku mengernyit. Maksudmu? Belum sempat Roni menjawab, Bu Endang memanggilnya dengan suara keras. Roni, cepat ke sini. Roni langsung menatapku dengan wajah bersalah. Nanti saja, Mbak. Ia segera pergi meninggalkanku. Aku semakin bingung. Apa sebenarnya yang sedang terjadi malam ini? Beberapa menit kemudian musik mulai mengecil. Lampu aula dipusatkan ke arah panggung. Seorang pembawa acara mengambil mikrofon. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Endang. Semua tamu mulai bertepuk tangan. Aku ikut berdiri sambil tersenyum. Kupikir acara akan berjalan seperti pesta keluarga pada umumnya. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa beberapa menit lagi hidupku akan berubah. Bu Endang naik ke atas panggung dengan senyum yang sangat lebar. Beliau memegang mikrofon. Lalu berkata, terima kasih atas kehadiran semuanya. Malam ini bukan hanya ulang tahun saya, tetapi juga malam yang sangat istimewa bagi keluarga kami. Aku menatap Bayu yang berdiri di dekat panggung. Entah mengapa wajahnya terlihat sangat tegang. Lalu Bu Endang melanjutkan kalimatnya. Karena malam ini, saya juga ingin memperkenalkan perempuan yang akan menjadi istri baru anak saya. Tubuhku langsung membeku. Aku berharap aku salah mendengar. Namun seluruh tamu mulai bertepuk tangan. Dan dari balik pintu aula, seorang wanita muda bergaun putih perlahan berjalan masuk sambil tersenyum ke arah Bayu. Di depan ratusan tamu, mertuaku memperkenalkan wanita itu sebagai istri baru suamiku. Duniaku seakan runtuh saat itu juga. Langkah wanita itu terdengar pelan di atas lantai marmer aula. Gaun putih yang dikenakannya berkilau diterpa cahaya lampu kristal. Seluruh tamu langsung menoleh ke arahnya. Beberapa bahkan mulai bertepuk tangan. Aku masih berdiri di tempat yang sama. Tubuhku terasa kaku. Pikiranku terus mengulang kalimat Bu Endang. Saya ingin memperkenalkan perempuan yang akan menjadi istri baru anak saya. Aku berharap semua itu hanya candaan. Atau mungkin bagian dari acara. Namun ketika wanita itu semakin mendekat, harapan itu perlahan hancur. Wanita itu bernama Maya. Aku mengenalnya. Ia pernah beberapa kali datang ke rumah dengan alasan urusan pekerjaan Bayu. Saat itu Bayu berkata, Maya cuma rekan bisnis. Aku mempercayainya. Tidak pernah sedikit pun aku berpikir hubungan mereka sudah sejauh ini. Maya naik ke atas panggung. Dengan senyum lebar ia berdiri tepat di samping Bu Endang. Beberapa detik kemudian, Bayu ikut naik ke atas panggung, yang membuat napasku tercekat. Bu Endang meraih tangan Bayu, lalu menggenggam tangan Maya. Perlahan, beliau menyatukan tangan mereka di depan semua tamu. Tepuk tangan kembali memenuhi ruangan. Aku merasakan dadaku semakin sesak. Bu Endang tersenyum bangga. Bapak dan Ibu, selama ini banyak yang bertanya kapan Bayu menemukan pendamping yang benar. Malam ini saya bisa menjawabnya. Saya sangat merestui hubungan mereka. Ucapan itu seperti menghantamku berkali-kali. Aku masih berdiri sebagai istri sah Bayu. Namun di depan ratusan tamu, keberadaanku seolah tidak pernah ada. Aku menoleh ke arah Bayu. Aku berharap ia akan segera melepaskan tangan Maya. Lalu berkata bahwa semua ini salah paham. Namun, Bayu hanya diam. Ia tidak membantah ucapan ibunya. Tidak juga mencariku dengan pandangan matanya. Diamnya Bayu jauh lebih menyakitkan daripada semua penghinaan Bu Endang. Beberapa tamu mulai berbisik.
Itu bukannya istrinya Bayu ada di sana? Iya. Kasihan sekali. Tapi mungkin mereka sudah cerai. Kalau belum cerai, kok bisa begini? Setiap bisikan terdengar jelas di telingaku. Aku ingin menjelaskan. Aku ingin berteriak bahwa aku masih istri sah Bayu. Tetapi suaraku seolah hilang. Tiba-tiba Bu Endang kembali mengangkat mikrofon. Ratih. Namaku disebut. Semua tamu langsung menoleh ke arahku. Aku menarik napas panjang. Iya, Bu. Naiklah ke sini. Aku melangkah perlahan menuju panggung. Setiap langkah terasa begitu berat. Begitu aku sampai di atas panggung, Bu Endang menatapku dari dekat. Lalu berkata dengan senyum tipis. Ratih, kamu perempuan baik. Tapi, kadang menjadi baik saja tidak cukup untuk menjadi pendamping anak saya. Beberapa tamu terlihat saling berpandangan. Ada yang menggeleng pelan. Ada juga yang hanya diam. Aku menggenggam ujung gaunku agar tanganku tidak terlihat gemetar. Bu, apa maksud ibu? Beliau menjawab tanpa sedikit pun merasa bersalah. Maksud saya sederhana. Mulai malam ini, kamu harus belajar menerima kenyataan. Bayu masih diam. Tatapannya tertuju ke lantai. Seolah ia tidak memiliki keberanian untuk melihat wajahku. Maya kemudian melangkah mendekat. Dengan suara lembut ia berkata, Mbak Ratih. Maaf kalau semua ini membuat Mbak sedih. Aku menatap matanya. Tidak ada penyesalan di sana. Yang kulihat justru rasa menang. Aku hanya menjawab singkat. Tidak apa-apa. Jawabanku membuat Maya sedikit terkejut. Mungkin ia mengira aku akan menangis atau mengamuk. Namun tidak. Aku memilih tetap tenang. Saat itu Roni tiba-tiba berdiri dari bangku tamu. Wajahnya tampak gelisah. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun Bu Endang langsung menatapnya tajam. Roni akhirnya kembali duduk. Aku semakin yakin. Ada sesuatu yang belum ku ketahui. Dan Roni mengetahuinya. Bu Endang kembali mengangkat mikrofon. Malam ini, saya ingin semua orang menjadi saksi. Saya berharap Bayu segera memulai hidup baru bersama perempuan yang lebih pantas. Seluruh aula kembali dipenuhi tepuk tangan. Aku memejamkan mata beberapa detik. Air mataku hampir jatuh. Tetapi aku menahannya, karena jauh di dalam tasku, tersimpan sebuah map coklat. Map yang selama ini tidak pernah diketahui siapapun. Map itu berisi rahasia besar yang sengaja kusimpan demi menjaga nama baik keluarga Bayu. Namun melihat penghinaan malam ini, aku mulai bertanya dalam hati. Apakah sudah waktunya semua rahasia itu kubuka di depan ratusan tamu? Semua tamu menunggu aku menangis. Tapi aku memilih tersenyum, dan itu membuat mertuaku mulai gelisah. Seluruh aula mendadak sunyi. Semua mata tertuju kepadaku. Aku masih berdiri di atas panggung. Di sebelah kanan, Bayu menundukkan kepala. Di sebelah kirinya, Maya berdiri dengan senyum penuh kemenangan. Sementara Bu Endang memegang mikrofon sambil menatapku tajam. Beliau seolah sedang menunggu satu hal. Tangisanku. Beliau ingin melihatku dipermalukan di depan ratusan tamu. Namun, aku justru menarik napas panjang. Lalu tersenyum. Senyumku membuat Bu Endang terlihat bingung. Beliau mengernyit. Ratih, kamu masih bisa tersenyum? Aku mengangguk pelan. Kenapa tidak, Bu? Jawabanku membuat beberapa tamu saling berpandangan. Mereka mungkin mengira aku akan mengamuk. Ternyata tidak. Bu Endang kembali berkata, kalau kamu perempuan yang tahu diri, kamu sebaiknya pergi dari sini. Aku tetap menatap wajahnya. Ini pesta keluarga. Saya juga bagian dari keluarga ini. Beliau langsung mendengus. Keluarga? Kamu masih merasa keluarga kami? Aku menjawab tenang. Selama saya masih menjadi istri sah Bayu, saya tetap bagian dari keluarga ini. Kalimat itu membuat suasana berubah. Beberapa tamu mulai berbisik. Iya juga. Mereka belum cerai. Kenapa ibu mertuanya berani begini? Bisikan-bisikan itu mulai membuat Bu Endang tidak nyaman. Bayu akhirnya berbicara. Ratih. Iya, Mas. Kita bicarakan nanti saja. Aku memandangnya cukup lama. Kenapa nanti? Kenapa bukan sekarang? Bayu kembali diam. Ia tidak mampu menjawab. Aku bisa melihat rasa bersalah di wajahnya. Tetapi ia tetap tidak memiliki keberanian membelaku. Maya kemudian melangkah maju. Mbak Ratih.
Aku tahu ini berat. Tapi cinta tidak bisa dipaksa. Aku menatapnya dengan tenang. Lalu menurutmu? Mengambil suami orang itu namanya cinta? Wajah Maya langsung berubah. Beberapa tamu mulai mengangguk pelan. Salah seorang ibu bahkan berbisik. Perempuan itu benar juga. Maya menggigit bibirnya. Ia tidak menyangka aku berani menjawab. Bu Endang langsung mengambil alih pembicaraan. Sudah cukup. Ratih. Jangan membuat keributan di pestaku. Aku tersenyum tipis. Saya tidak membuat keributan. Saya hanya menjawab pertanyaan. Beliau mulai kehilangan kesabaran. Wajahnya memerah. Saat itu pembawa acara mencoba mencairkan suasana. Mari kita lanjutkan acara makan malam. Namun tidak ada tamu yang bergerak. Semua masih memperhatikan kami. Suasana pesta berubah menjadi sangat canggung. Tak ada lagi yang tertawa. Tak ada lagi yang menikmati hidangan. Semua ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Roni tiba-tiba berjalan mendekat ke arahku. Dengan suara pelan ia berkata, "Mbak, maaf. Aku tidak bisa mencegah semua ini." Aku menatapnya. "Ron, kamu tahu soal ini?" Roni menundukkan kepala. "Aku baru tahu 3 hari lalu. Ibu melarangku memberitahu Mbak." Dadaku kembali terasa sesak. Berarti, semua ini memang sudah direncanakan. Bukan keputusan mendadak. Aku memandang Bayu. "Mas." "Iya?" Aku cuma ingin satu jawaban. Bayu perlahan mengangkat kepalanya. "Apakah semua ini benar?" Beberapa detik berlalu. Seluruh aula menunggu jawabannya. Akhirnya Bayu berkata pelan. "Iya." Satu kata itu terasa lebih menyakitkan daripada semua penghinaan yang kudengar malam itu. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena kehilangan Bayu, tetapi karena laki-laki yang selama ini kupercaya ternyata memilih mempermalukanku di depan begitu banyak orang. Bu Endang tersenyum puas. "Nah, sekarang semuanya sudah jelas. Ratih, silakan tinggalkan pesta ini." Aku mengusap air mataku perlahan, lalu membuka tasku. Tanganku mengambil sebuah map coklat yang selama ini selalu kubawa. Melihat map itu, wajah Roni langsung berubah. Ia berbisik, "Mbak, jangan bilang." Aku hanya tersenyum kecil. Belum sempat aku berkata apapun, Bu Endang melihat map itu. Entah mengapa, wajahnya yang tadi penuh kemenangan mendadak berubah pucat. Beliau menatap map itu tanpa berkedip. Lalu berkata dengan suara bergetar, "Ratih, itu, kamu masih menyimpannya?" Aku menggenggam map itu erat. Kemudian menatap Bu Endang tepat di matanya. "Iya, Bu. Selama ini saya menyimpannya demi menjaga nama baik keluarga. Tapi setelah apa yang Ibu lakukan malam ini, saya rasa sudah waktunya semua tamu mengetahui isi sebenarnya." Seluruh aula kembali sunyi. Tak seorang pun tahu isi map itu. Namun dari raut wajah Bu Endang yang mulai gemetar, semua orang sadar. Map tersebut menyimpan rahasia yang mampu mengubah seluruh pesta menjadi mimpi buruk bagi keluarga mereka. Map coklat itu membuat mertuaku gemetar. Untuk pertama kalinya, wanita yang selalu menghinaku terlihat takut. Seluruh aula mendadak sunyi. Ratusan pasang mata bergantian memandang wajahku dan map coklat yang kugenggam erat. Tidak ada lagi suara musik. Tidak ada lagi suara gelas beradu. Semua orang seolah lupa bahwa beberapa menit lalu mereka sedang menghadiri pesta ulang tahun. Kini, perhatian mereka hanya tertuju pada satu benda kecil di tanganku. Bu Endang menelan ludah. Tatapannya tidak lepas dari map itu. "Ratih, dari mana kamu mendapatkannya?" Aku menatap beliau tanpa berkedip. "Ibu masih ingat map ini?" Beliau tidak langsung menjawab. Tangannya mulai gemetar. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat ketakutan di wajah wanita yang selama ini selalu merasa paling berkuasa. Bayu terlihat kebingungan. Ia bergantian memandangku dan ibunya. "Bu, map apa itu?" Bu Endang langsung menjawab cepat. "Bukan apa-apa. Hanya dokumen lama." Aku tersenyum tipis. Kalau memang tidak penting, kenapa ibu terlihat begitu takut? Beberapa tamu mulai saling berbisik. Sepertinya ada sesuatu. Wajah Bu Endang kok berubah. "Apa isi map itu?" Bisikan-bisikan itu membuat suasana semakin tegang. Maya mencoba mendekat. "Mbak Ratih." "Iya?"
Ini bukan tempat membahas masalah keluarga. Aku menoleh pelan. Lalu menurutmu? Tempat yang pantas untuk memperkenalkan istri baru suami orang adalah pesta keluarga. Wajah Maya langsung memerah. Ia tidak mampu menjawab. Beberapa tamu mulai menganggukkan kepala. Kini, perlahan arah simpati mulai berubah. Bu Endang kembali merebut mikrofon. Semuanya tenang. Ratih hanya sedang emosi. Apa yang dibawanya tidak ada hubungannya dengan acara malam ini. Aku tersenyum. Loh, Bu. Justru sangat berhubungan. Kalimatku membuat Bu Endang semakin pucat. Beliau mulai kehilangan ketenangan yang sejak tadi berusaha dipertahankan. Bayu berjalan menghampiriku. Ratih. Iya, Mas. Ayo kita pulang. Nanti kita bicarakan di rumah. Aku menggeleng pelan. Kenapa harus di rumah? Tadi kalian juga mempermalukanku di depan semua orang. Kalau begitu, biarkan semua orang juga mendengar penjelasannya. Bayu langsung terdiam. Saat itu Roni tiba-tiba berdiri. Ia berjalan ke sampingku. Mbak. Iya? Kalau Mbak memang ingin membuka semuanya, aku akan berdiri di pihak Mbak. Aku menatapnya cukup lama. Ron, kamu yakin? Roni mengangguk mantap. Aku terlalu lama diam. Hari ini aku tidak mau menjadi pengecut lagi. Ucapan Roni membuat beberapa saudara keluarga Bayu mulai gelisah. Mereka saling berpandangan. Belum ada yang tahu rahasia apa yang sedang kami bicarakan. Aku membuka pengait map coklat itu perlahan. Suara kertas bergesekan terdengar jelas di aula yang sunyi. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen. Sebuah amplop putih. Dan sebuah flash disk kecil. Bayu langsung membelalak. Ratih? Itu? Aku mengangkat flash disk itu. Masih ingat benda ini? Bayu terlihat pucat. Aku tidak tahu. Namun sorot matanya menunjukkan hal yang berbeda. Ia mengenal benda itu. Bu Endang tiba-tiba berjalan cepat ke arahku. Ratih, berikan map itu. Beliau berusaha meraih tanganku. Namun aku mundur satu langkah. Maaf, Bu. Selama bertahun-tahun saya menjaga rahasia ini. Saya melakukannya demi menjaga nama baik keluarga. Tapi malam ini, Ibu sendiri yang mengajarkan bahwa harga diri saya tidak lagi dihargai. Air mata mulai mengalir di pipiku. Apalagi yang harus saya lindungi? Seluruh tamu terdiam. Tak satu pun berani menyela. Aku memandang satu persatu wajah mereka. Ada yang tadi menertawakanku. Ada yang memandangku dengan iba. Kini, mereka semua menunggu isi rahasia itu. Aku mengangkat amplop putih dari dalam map. Di dalam amplop ini, ada surat yang ditulis langsung oleh almarhum ayah Bayu. Mata Bu Endang langsung membesar. Tidak. Itu tidak mungkin. Aku mengangguk pelan. Surat ini dititipkan kepada saya 10 tahun yang lalu. Dengan satu pesan. Jangan pernah dibuka selama keluarga ini masih saling menjaga. Aku menarik napas panjang. Selama ini saya memegang janji itu. Tapi malam ini, janji itu sudah dihancurkan oleh keluarga sendiri. Roni menutup wajahnya. Bayu mulai berkeringat. Maya terlihat semakin gelisah. Perlahan aku membuka amplop tersebut. Belum sempat kubaca isinya. Bu Endang berteriak keras. Jangan. Suara itu menggema di seluruh aula. Semua tamu terkejut. Aku memandang Bu Endang. Beliau menangis sambil menggeleng-gelengkan kepala. Ratih, tolong, jangan baca surat itu. Aku mohon. Untuk pertama kalinya, wanita yang selama ini selalu menghina dan merendahkanku, memohon kepadaku di depan ratusan tamu. Dan saat itulah aku sadar. Isi surat tersebut jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Surat itu hampir kubaca. Tapi mertuaku berlutut di depanku, memohon agar semua rahasia tetap terkubur. Tangisan Bu Endang membuat seluruh aula membisu. Wanita yang selama ini selalu berbicara dengan nada tinggi, kini berdiri dengan tubuh gemetar. Air matanya terus mengalir. Semua tamu memandangnya dengan wajah bingung. Aku masih memegang amplop putih itu. Jari-jariku ikut bergetar. Sejujurnya, aku tidak pernah membayangkan keadaan akan berubah sejauh ini. Selama bertahun-tahun aku menyimpan surat itu tanpa pernah membukanya di depan siapapun. Aku memegang amanah seseorang yang sangat kuhormati. Namun malam ini,
Mereka sendiri yang memaksaku berada di titik ini. Ratih. Suara Bu Endang terdengar lirih. Tolong jangan lakukan ini. Aku menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beliau melangkah mendekat. Lalu, di luar dugaan semua orang, Bu Endang berlutut di hadapanku. Suara para tamu langsung riuh. Ya Allah. Ibu Endang sampai berlutut. Ada apa sebenarnya? Rahasia apa yang disembunyikan? Beberapa tamu bahkan berdiri dari kursinya agar bisa melihat lebih jelas. Tak ada seorang pun menyangka wanita yang dikenal keras dan angkuh itu kini memohon di depan menantu yang selama ini selalu dihina. Bayu tampak terkejut. Ibu? Ibu jangan begitu. Bayu berusaha membantu ibunya berdiri. Namun Bu Endang menepis tangannya. Tidak. Biarkan aku. Tatapan Bu Endang kembali tertuju kepadaku. Ratih, apapun yang sudah kulakukan kepadamu, aku minta maaf. Tapi jangan buka surat itu. Aku memejamkan mata sesaat. Kalimat, minta maaf, itu adalah kata yang selama 13 tahun tak pernah sekalipun keluar dari mulutnya. Ironisnya, kata itu baru muncul saat beliau merasa terancam. Aku bertanya pelan. Bu, kalau tadi saya memilih pulang sambil menangis, apakah ibu akan mengejar saya? Bu Endang terdiam. Tidak. Kalau saya tidak membawa surat ini, apakah ibu akan meminta maaf? Beliau kembali diam. Tak ada jawaban. Karena kami sama-sama tahu jawabannya. Tidak. Aku menoleh ke arah Bayu. Mas? Iya? Selama ini kamu tahu ibu memperlakukanku seperti apa? Bayu menundukkan kepala. Aku tahu. Kenapa kamu diam? Bayu mengusap wajahnya. Aku tidak ingin membuat ibu kecewa. Air mataku kembali jatuh. Lalu bagaimana dengan aku? Aku ini istrimu. Setiap malam aku menangis sendirian. Setiap kali ibumu menghinaku, kamu selalu bilang sabar. Sampai kapan aku harus terus sabar? Bayu tidak mampu menjawab. Beberapa tamu mulai menggelengkan kepala melihat sikapnya. Maya yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Mbak Ratih. Aku tidak ingin masalah ini semakin besar. Aku menatapnya. Kamu tidak ingin masalah ini besar? Iya. Lalu kenapa kamu mau datang ke pesta ini sebagai calon istri suamiku? Maya menarik napas panjang. Aku mencintai Bayu. Aku tersenyum pahit. Cinta? Kalau kamu tahu dia sudah punya istri, lalu tetap mendekatinya. Itu bukan cinta. Itu pilihan yang menyakiti perempuan lain. Suasana kembali sunyi. Tak ada tamu yang membela Maya. Beberapa wanita yang hadir bahkan terlihat menggeleng pelan. Roni menghampiriku. Mbak, aku sudah tidak tahan melihat semua kebohongan ini. Aku siap menjadi saksi. Aku menatapnya. Saksi? Iya. Semua yang terjadi malam ini bukan keputusan mendadak. Ibu sudah merencanakannya sejak beberapa bulan lalu. Kalimat itu membuat aula kembali ramai. Apa? Sudah direncanakan? Berarti sengaja mempermalukan Ratih. Wajah Bu Endang semakin pucat. Roni? Diam. Namun Roni kali ini tidak lagi takut. Maaf, Bu. Selama ini aku selalu menuruti ibu. Tapi malam ini, aku memilih membela yang benar. Aku menggenggam amplop itu semakin erat. Lalu berkata kepada seluruh tamu. Semua orang di sini mungkin mengira saya hanya seorang menantu yang dipermalukan. Tapi percayalah, itu bukan alasan saya membawa surat ini. Saya datang karena masih berharap keluarga ini bisa berubah. Saya bahkan berniat memberikan hadiah ulang tahun kepada ibu. Aku mengangkat kotak hadiah batik yang sejak tadi masih berada di atas meja. Kotak itu belum sempat dibuka. Aku datang dengan niat menghormati ibu. Tapi yang kuterima justru penghinaan di depan semua orang. Beberapa tamu mulai menundukkan kepala. Mereka terlihat menyesal karena tadi ikut bertepuk tangan saat Maya diperkenalkan. Aku kembali melihat amplop putih itu. Tanganku mulai membuka lipatannya sedikit demi sedikit. Bu Endang langsung menangis semakin keras. Ratih, tolong, jangan bacakan surat itu. Kalau surat itu terbuka, bukan hanya aku yang hancur. Bayu juga akan kehilangan segalanya. Aku menghentikan gerakan tanganku. Bayu langsung menatap ibunya dengan wajah penuh kebingungan.
Apa maksud ibu? Kehilangan segalanya? Bu Endang spontan menutup mulutnya sendiri. Beliau sadar telah mengucapkan sesuatu yang seharusnya tidak keluar. Aku memandang Bayu cukup lama, lalu berkata pelan, "Mas, sepertinya selama ini, bukan hanya aku yang dibohongi." Ucapan itu membuat Bayu membeku. Sementara seluruh tamu mulai sadar. Rahasia yang kusimpan ternyata bukan sekadar tentang perselingkuhan. Ada sebuah kebenaran yang mampu mengubah hidup Bayu untuk selamanya. Bayu akhirnya mengetahui bahwa selama ini ada kebenaran besar yang disembunyikan dari dirinya. Wajahnya langsung berubah pucat. Suasana aula terasa semakin mencekam. Tak ada lagi suara obrolan. Semua tamu hanya menatap kami tanpa berkedip. Ucapan Bu Endang barusan masih terngiang di telinga semua orang. Kalau surat itu terbuka, Bayu juga akan kehilangan segalanya. Kalimat itu membuat Bayu perlahan menoleh ke arah ibunya. Wajahnya dipenuhi kebingungan. "Ibu? Maksud ibu apa?" Bu Endang buru-buru menggeleng. "Tidak ada apa-apa. Aku hanya sedang emosi." Namun Bayu tidak percaya. Selama ini ia mengenal ibunya sebagai orang yang selalu berhati-hati dalam berbicara. Tidak mungkin beliau mengucapkan kalimat seperti itu tanpa alasan. Aku menarik napas panjang. "Mas." Bayu menatapku. "Selama ini aku selalu ingin menceritakan semuanya. Tapi aku menahan diri. Karena aku menghormati pesan terakhir almarhum ayah." Bayu mengernyit. "Pesan ayah?" Aku mengangguk. "Iya. Semua yang ada di dalam map ini dititipkan langsung oleh beliau." Bayu terlihat semakin bingung. "Itu tidak mungkin. Waktu ayah meninggal, aku tidak pernah mendengar apapun." Aku tersenyum pahit. Itulah yang membuatku terus diam selama bertahun-tahun. Maya mulai terlihat gelisah. Ia mendekati Bayu sambil berbisik. "Mas, kita pulang saja. Tidak perlu mendengarkan semua ini." Namun Bayu melepaskan tangan Maya. "Tunggu. Aku ingin tahu." Untuk pertama kalinya malam itu, Bayu tidak mengikuti keinginan Maya. Wajah Maya langsung berubah tegang. Bu Endang kembali mendekatiku. "Ratih, aku mohon. Kita bicara berdua saja." Aku menggeleng pelan. "Dulu waktu ibu mempermalukan saya, ibu melakukannya di depan semua orang. Kalau sekarang ibu ingin bicara empat mata. Maaf, Bu. Sudah terlambat." Seorang tamu yang sejak tadi memperhatikan akhirnya berdiri. Beliau adalah sahabat lama almarhum ayah Bayu. Namanya Pak Darmo. Dengan suara tenang beliau berkata, "Endang, kalau memang sudah sejauh ini, lebih baik semuanya dibuka." Bu Endang langsung menatapnya tajam. "Mas Darmo, tolong jangan ikut campur." Pak Darmo menghela napas. "Selama bertahun-tahun aku juga diam. Tapi melihat Rati diperlakukan seperti ini, aku sudah tidak sanggup." Ucapan itu membuat seluruh tamu semakin penasaran. Ternyata, bukan hanya aku yang mengetahui rahasia itu. Aku memandang Pak Darmo. "Pak, apakah Bapak masih ingat pesan terakhir beliau?" Pak Darmo mengangguk pelan. "Masih. Dan aku tahu, kamu sudah menepatinya selama ini." Air mataku kembali mengalir. Selama bertahun-tahun aku memikul beban itu sendirian. Tak pernah sekalipun aku menggunakannya untuk membalas perlakuan Bu Endang. Meski berkali-kali beliau menghinaku. Bayu mulai kehilangan kesabaran. Ada apa sebenarnya? Kenapa semua orang bicara seperti aku tidak tahu apa-apa? Ia menatapku. "Ratih, tolong jelaskan." Aku menggenggam surat itu erat. "Mas, sebelum aku membuka surat ini, aku ingin bertanya. Kalau malam ini tidak ada penghinaan ini, kalau ibumu tidak memperkenalkan perempuan lain sebagai istrimu, menurutmu, apakah aku akan membuka semua ini?" Bayu perlahan menggeleng. "Tidak." Itulah jawabannya. "Aku datang malam ini bukan untuk balas dendam. Aku datang sebagai istrimu. Aku bahkan membawa hadiah ulang tahun untuk ibumu." Suasana kembali hening. Beberapa tamu mulai mengusap air mata. Kini mereka sadar. Aku benar-benar datang dengan niat baik. Roni kemudian berjalan ke arah meja hadiah. Ia mengambil kotak batik yang kubawa. Kotak itu masih terbungkus rapi. Belum sempat disentuh oleh Bu Endang. Roni memperlihatkannya kepada para tamu. "Lihatlah.
Mbak Ratih masih sempat membelikan hadiah untuk ibu. Sementara kami malah merencanakan penghinaan ini. Beberapa tamu mulai memandang Bu Endang dengan tatapan kecewa. Suasana yang semula mendukungnya kini berbalik. Bu Endang terlihat semakin panik. Beliau memegang lengan Bayu. "Nah, jangan dengarkan mereka. Ibu melakukan semua ini demi masa depanmu." Bayu perlahan melepaskan tangan ibunya. "Demi masa depanku? Atau demi keinginan ibu?" Pertanyaan itu membuat Bu Endang membisu. Aku membuka lipatan surat sedikit demi sedikit. Kertas itu sudah mulai menguning karena disimpan bertahun-tahun. Di bagian atas, terlihat jelas tulisan tangan almarhum ayah Bayu. Bayu langsung membelalak. Itu benar tulisan ayah." Tangannya mulai gemetar. Aku mengangkat surat itu agar semua orang bisa melihat. Surat ini belum pernah kubacakan kepada siapapun. Karena aku berjanji hanya akan membukanya jika keluarga ini benar-benar hancur. Aku memandang Bu Endang. Lalu malam ini, ibu sendirilah yang menghancurkan keluarga ini. Aku menarik napas panjang. Bibirku mulai mengucapkan kalimat pertama dari surat itu. Namun sebelum satu kata pun keluar, pintu aula tiba-tiba terbuka. Seorang pria tua berjas hitam masuk dengan tergesa-gesa sambil membawa sebuah tas kulit. Begitu melihat pria itu, Pak Darmo langsung berdiri. "Ya Tuhan, Pak Notaris, akhirnya Bapak datang juga." Mendengar kata Pak Notaris, wajah Bu Endang seketika kehilangan warna. Sedangkan Bayu hanya mampu menatap pria itu dengan penuh kebingungan. Karena ia sama sekali tidak tahu, kedatangan notaris tersebut akan mengubah seluruh hidupnya. Kedatangan notaris membuat suasana pesta berubah. Untuk pertama kalinya, Bayu menyadari selama ini ia hanya menjadi bidak dalam permainan ibunya. Pintu aula masih terbuka. Seorang pria berusia sekitar 65 tahun melangkah masuk dengan napas sedikit rengah. Ia mengenakan jas hitam rapi sambil membawa tas kulit yang tampak sudah lama dipakainya. Seluruh tamu menoleh ke arahnya. Pak Darmo segera menghampiri pria itu. "Pak Hendra, akhirnya Bapak datang." Pria itu mengangguk pelan. "Maaf, saya terlambat. Jalanan macet." Tatapannya kemudian berhenti tepat di wajahku. "Ratih." Aku membungkukkan badan dengan hormat. "Selamat malam, Pak." Beliau menghela napas panjang. Sepertinya, hari yang selama ini kita khawatirkan akhirnya benar-benar terjadi. Aku hanya mengangguk pelan. Bayu semakin bingung. "Pak, Bapak siapa?" Pria itu memandang Bayu cukup lama. "Aku Hendra, notaris yang selama puluhan tahun menjadi kepercayaan ayahmu." Bayu langsung mengernyit. "Ayah tidak pernah bercerita." Pak Hendra tersenyum tipis. "Memang, karena beliau ingin semuanya tetap menjadi rahasia." Bu Endang tiba-tiba melangkah cepat. "Pak Hendra, ini urusan keluarga. Bapak tidak perlu ikut campur." Namun Pak Hendra tetap berdiri tenang. "Bu Endang, justru karena ini urusan keluarga, saya harus datang." Beliau membuka tas kulitnya perlahan. Melihat tas itu, wajah Bu Endang kembali memucat. Tangannya mulai bergetar. Para tamu mulai saling berbisik. "Kenapa notaris datang? Apa ada urusan warisan? Jangan-jangan selama ini ada sesuatu yang disembunyikan." Bisikan itu semakin membuat suasana tegang. Aku masih menggenggam map coklatku. Sementara Pak Hendra mengeluarkan sebuah map lain yang berwarna biru tua. Map itu terlihat sangat tebal. Di bagian depannya terdapat stempel notaris. Bayu melangkah mendekat. "Pak, sebenarnya ada apa?" Pak Hendra menatapnya dengan sorot mata penuh iba. "Bayu, ayahmu sangat mencintaimu. Tetapi sebelum beliau meninggal, beliau sangat khawatir." Bayu semakin bingung. Khawatir tentang apa? Pak Hendra belum menjawab. Beliau justru memandang Bu Endang, seolah memberi kesempatan terakhir. "Bu Endang, apakah ibu ingin menjelaskan sendiri?" Seluruh aula kembali sunyi. Semua mata tertuju kepada Bu Endang. Beliau hanya menunduk. Bibirnya bergetar. Namun tidak sepatah kata pun keluar. Aku memandang Bayu. "Mas, aku ingin bertanya sekali lagi. Kalau malam ini aku tidak dipermalukan, kalau ibumu tidak memperkenalkan Maya di depan semua tamu, menurutmu, apakah aku akan memanggil Pak Hendra?" Bayu perlahan menggeleng. "Tidak.
Itulah sebabnya aku terus diam selama bertahun-tahun. Aku masih berharap keluarga ini bisa berubah. Air mata kembali memenuhi mataku. Aku tidak pernah ingin menghancurkan siapapun. Tapi malam ini, kalian menghancurkan harga diriku di depan begitu banyak orang. Maya yang sejak tadi berdiri di samping Bayu mulai kehilangan rasa percaya dirinya. Ia berbisik pelan, "Mas, aku takut." Bayu tidak menjawab. Pandangannya masih tertuju kepada Pak Hendra. Untuk pertama kalinya malam itu, ia sama sekali tidak memedulikan Maya. Pak Hendra kemudian mengeluarkan sebuah amplop kecil dari tasnya. "Ratih." "Iya, Pak." "Apakah surat yang dititipkan almarhum masih ada padamu?" Aku mengangguk. "Masih." "Belum kubuka." "Bagus. Karena surat itu harus dibacakan bersamaan dengan dokumen ini." Beliau mengangkat map biru tua yang dibawanya. Seluruh tamu langsung semakin penasaran. Roni mendekat ke arahku. "Mbak, aku baru tahu ternyata Pak Hendra juga masih menyimpan dokumen itu." Aku menatapnya. "Jadi kamu tahu?" Roni mengangguk pelan. "Ayah pernah berpesan kepadaku. Kalau suatu hari keluarga ini hancur karena keserakahan, aku harus berdiri di pihak yang benar." Aku memegang tangan Roni. "Terima kasih." Roni tersenyum tipis. "Seharusnya aku melakukan ini sejak dulu." Bu Endang tiba-tiba menangis semakin keras. "Pak Hendra, saya mohon, jangan buka dokumen itu." Pak Hendra menatapnya dengan wajah serius. "Bu Endang, 10 tahun lalu saya sudah mengingatkan ibu. Jangan pernah mengkhianati pesan almarhum. Tapi malam ini, ibu sendiri yang melanggarnya." Ucapan itu membuat para tamu semakin yakin. Rahasia yang akan terbongkar bukan sekadar persoalan perselingkuhan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Pak Hendra kemudian membuka map biru itu. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen resmi. Beliau mengeluarkan lembar pertama. Tatapannya beralih kepadaku. "Ratih, sudah waktunya." Aku menarik napas panjang. Tanganku perlahan membuka surat peninggalan almarhum Ayah Bayu. Sementara Pak Hendra bersiap membaca dokumen resmi yang dibawanya. Bayu memejamkan mata. Bu Endang menangis tanpa henti. Maya mulai melangkah mundur. Seluruh tamu menahan napas. Karena beberapa detik lagi, rahasia yang disembunyikan selama 10 tahun akhirnya akan mulai terungkap. Surat peninggalan almarhum akhirnya dibaca. Satu kalimat pertama saja sudah membuat seluruh aula terdiam. Tanganku bergetar saat membuka lipatan surat yang sudah menguning dimakan waktu. Sudah 10 tahun surat itu kusimpan dengan penuh hati-hati. Tak pernah sekalipun kubuka di depan orang lain. Bahkan saat Bu Endang berkali-kali menghinaku, menganggapku tidak pantas menjadi menantunya, aku tetap memilih diam. Karena aku ingin menjaga pesan terakhir seseorang yang sangat kuhormati. Namun malam ini, semuanya telah berubah. Aku mengangkat surat itu sedikit lebih tinggi. "Pak Hendra?" "Iya, Ratih. Saya akan membacanya." Pak Hendra mengangguk pelan. "Silakan." Seluruh tamu langsung terdiam. Tak terdengar lagi suara sendok, gelas, ataupun bisikan. Semua orang menunggu isi surat itu. Aku menarik napas panjang. Lalu mulai membacanya dengan suara pelan. "Untuk istriku Endang, anakku Bayu, Roni, dan menantuku Ratih." Mendengar namaku disebut dalam surat itu, para tamu saling berpandangan. Aku melanjutkan membaca. "Jika kalian sedang membaca surat ini, berarti keluarga yang selama ini ingin kujaga sedang berada di ujung kehancuran." Air mataku mulai mengalir. Aku masih ingat wajah almarhum Ayah Bayu ketika menyerahkan surat itu kepadaku di rumah sakit. Beliau menggenggam tanganku sambil berkata, "Ratih, aku percaya kepadamu." Kalimat itu terus teringat sampai sekarang. Aku kembali membaca isi surat. Ratih adalah orang yang kupilih untuk menjaga pesan terakhirku. Bukan karena dia menantuku, tetapi karena hanya dia yang menurutku mampu menahan amarah demi menjaga keluarga ini. Beberapa tamu langsung menoleh ke arahku. Wajah mereka berubah. Orang-orang yang tadi menganggapku lemah kini mulai memahami alasan aku terus bertahan. Aku melanjutkan. "Endang, jika suatu hari nanti kamu kembali dikuasai keserakahan, aku yakin Ratih akan menjadi orang terakhir yang masih berusaha melindungimu." Bu Endang langsung menutup wajahnya. Tangisnya semakin pecah. "Istighfar? Itu benar tulisan suami saya?"
Beliau menangis tersedu-sedu. Bayu berdiri mematung. Matanya mulai berkaca-kaca. Ayah? Ia berbisik lirih. Aku belum pernah melihat Bayu menangis seperti malam itu. Pak Hendra kemudian membuka dokumen dari map birunya. Sekarang izinkan saya membacakan dokumen yang dititipkan almarhum kepada kantor kami. Beliau mengenakan kacamata, lalu membaca perlahan. Saya, Surono. Nama almarhum ayah Bayu terdengar jelas di seluruh aula. Dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan, menitipkan beberapa dokumen penting kepada notaris untuk dibuka apabila terjadi perselisihan besar dalam keluarga saya. Para tamu mulai menahan napas. Pak Hendra membalik halaman berikutnya. Dokumen pertama. Beliau berhenti sejenak. Tatapannya beralih kepada Bu Endang. Adalah surat pernyataan mengenai pengelolaan seluruh aset keluarga. Mendengar kata aset, beberapa tamu langsung saling berbisik. Jangan-jangan soal warisan. Pantas Bu Endang ketakutan. Bayu mengangkat kepalanya. Aset? Iya. Ayahmu sudah mengatur semuanya sejak lama. Bayu tampak kebingungan. Kenapa aku tidak pernah tahu? Pak Hendra menjawab tenang. Karena memang belum waktunya. Bu Endang tiba-tiba berjalan cepat menghampiri Pak Hendra. Tolong hentikan. Saya mohon. Namun Pak Hendra tetap melanjutkan. Saya hanya menjalankan amanah. Beliau membuka halaman berikutnya. Di sini tertulis. Selama istriku Endang dan anakku Bayu mampu menjaga Rati sebagai bagian keluarga, seluruh aset tetap menjadi milik keluarga. Aku memejamkan mata. Tanganku kembali bergetar. Pak Hendra melanjutkan membaca. Tetapi apabila Rati diperlakukan tidak adil, dihina, atau disingkirkan dengan sengaja. Beliau berhenti. Seluruh aula terasa semakin sunyi. Bahkan suara pendingin ruangan terdengar jelas. Semua orang menunggu kelanjutan kalimat itu. Bayu menatap Pak Hendra tanpa berkedip. Bu Endang mulai menangis semakin keras. Maya terlihat benar-benar kehilangan warna di wajahnya. Pak Hendra akhirnya melanjutkan. Maka seluruh keputusan mengenai pengelolaan aset keluarga harus ditinjau kembali sesuai dokumen rahasia yang tersimpan di dalam lampiran kedua. Bayu langsung mengerutkan dahi. Ditinjau kembali? Artinya apa, Pak? Pak Hendra tidak langsung menjawab. Beliau perlahan mengambil sebuah map kecil berwarna hitam dari dalam tas kulitnya. Map itu tampak jauh lebih tipis. Namun ketika Bu Endang melihatnya, beliau langsung terduduk lemas di lantai. Dengan suara bergetar, beliau berkata, "Itu bukan? Tolong jangan buka lampiran kedua." Pak Hendra memegang map hitam itu erat, lalu berkata dengan tenang, "Maaf, Bu Endang. Justru isi lampiran kedua inilah yang akan menentukan siapa sebenarnya pemilik hak atas seluruh harta keluarga almarhum Pak Surono." Kalimat itu membuat seluruh tamu tercengang. Sementara Bayu hanya mampu menatap ibunya dengan wajah penuh tanda tanya. Ia mulai sadar. Selama bertahun-tahun, ada rahasia yang bahkan tidak pernah diberitahukan kepadanya. Lampiran kedua dibuka. Satu demi satu wajah mereka berubah pucat saat kebenaran yang selama ini tersembunyi mulai terlihat. Pak Hendra masih memegang map hitam itu dengan kedua tangannya. Tatapannya menyapu seluruh tamu yang memenuhi aula. Tak ada lagi suara tepuk tangan. Tak ada lagi senyum bahagia. Pesta ulang tahun yang semula penuh kemewahan kini berubah menjadi ruang sidang tanpa hakim. Semua orang menunggu isi lampiran kedua. Aku berdiri beberapa langkah dari Pak Hendra. Jantungku berdetak semakin cepat. Aku tahu isi map itu. Tetapi aku belum pernah melihatnya dibacakan di depan orang banyak. Bu Endang perlahan bangkit dari lantai. Dengan wajah basah oleh air mata, beliau kembali memohon. Pak Hendra, saya mohon. Jangan dibuka. Saya bersedia meminta maaf kepada Ratih. Saya akan memperbaiki semuanya. Pak Hendra menghela napas panjang. Bu Endang. Permintaan maaf seharusnya datang ketika Ratih pertama kali dihina. Bukan ketika ibu takut kehilangan sesuatu. Kalimat itu membuat beberapa tamu mengangguk pelan. Seorang ibu berbisik kepada temannya. Benar juga. Kalau tidak ada dokumen ini, mungkin Ratih tetap diperlakukan seperti tadi. Bayu menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ibu, kenapa ibu begitu takut? Apa sebenarnya yang ibu sembunyikan dariku? Bu Endang tidak mampu menjawab. Beliau hanya menangis sambil menutupi wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Bayu melihat ibunya tidak memiliki jawaban. Pak Hendra membuka pengikat map hitam itu. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen resmi dengan cap notaris. Beliau mengambil lembar pertama. Lampiran kedua ini dibuat pada hari yang sama ketika almarhum Pak Surono menandatangani surat wasiatnya. Beliau berhenti sejenak. Isi dokumen ini bersifat rahasia dan hanya boleh dibuka apabila syarat dalam surat pertama telah terjadi. Seluruh tamu kembali menahan napas. Pak Hendra mulai membaca. Saya menyadari bahwa harta seringkali membuat manusia berubah. Karena itu saya membuat aturan agar semua yang saya bangun tidak menjadi penyebab perpecahan keluarga. Bayu mendengarkan dengan wajah serius. Tangannya mengepal. Sementara Maya mulai tampak gelisah. Ia beberapa kali melirik pintu keluar, seolah ingin pergi dari tempat itu. Pak Hendra membalik halaman berikutnya. Di sini tertulis, seluruh rumah, tanah, toko, dan investasi keluarga tidak boleh dijual ataupun dialihkan tanpa persetujuan orang yang saya tunjuk sebagai pelaksana amanah. Bayu langsung bertanya, siapa pelaksana amanah itu, Pak? Pak Hendra tidak langsung menjawab. Beliau kembali membaca dokumen tersebut. Orang yang saya tunjuk sebagai pelaksana amanah bukan dipilih karena hubungan darah, melainkan karena kejujuran, kesabaran, dan kemampuannya menjaga keluarga tetap utuh. Beberapa tamu mulai saling memandang. Mereka mencoba menebak nama yang akan disebut. Bu Endang menutup kedua telinganya. Beliau seperti tidak sanggup mendengar kelanjutannya. Pak Hendra menarik napas panjang. Lalu membaca kalimat berikutnya dengan suara tegas. Orang tersebut adalah... Beliau berhenti beberapa detik. Seluruh aula terasa begitu sunyi. Aku bahkan bisa mendengar suara napasku sendiri. Bayu menggenggam erat sandaran kursi di sampingnya. Maya menelan ludah. Roni memejamkan mata. Ratih. Satu nama itu menggema di seluruh aula. Beberapa tamu langsung terkejut. Apa? Ratih? Jadi bukan Bu Endang? Bukan Bayu? Bisikan-bisikan terdengar dari berbagai sudut ruangan. Bayu membelalak. Ratih? Itu tidak mungkin. Pak Hendra menyerahkan dokumen itu kepadanya. Lihat sendiri. Bayu membaca beberapa baris. Tangannya langsung gemetar. Itu tanda tangan ayah. Pak Hendra mengangguk. Benar. Semua sudah disahkan secara hukum. Air mataku kembali menetes. Aku teringat malam ketika almarhum ayah Bayu memanggilku ke rumah sakit. Dengan suara yang lemah beliau berkata, Ratih, kalau suatu hari keluarga ini kehilangan arah, jangan biarkan hasil kerja kerasku jatuh ke tangan orang yang salah. Saat itu aku hanya mengangguk sambil menangis. Aku tidak pernah menyangka amanah itu akan menjadi kenyataan seperti malam ini. Bu Endang langsung menghampiriku. Ratih, Ibu mohon. Kembalikan semua dokumen itu. Apapun syaratnya akan Ibu lakukan. Aku menatap beliau dengan tenang. Bu, selama bertahun-tahun saya tidak pernah menginginkan harta keluarga. Saya hanya ingin diterima sebagai menantu. Tapi yang saya terima justru hinaan. Bu Endang kembali menangis. Sementara Maya perlahan melepaskan genggaman tangan Bayu. Ia mulai menyadari bahwa keadaan tidak lagi berpihak kepadanya. Pak Hendra kembali membuka halaman terakhir. Masih ada satu dokumen lagi yang harus saya bacakan. Dokumen inilah yang menjelaskan mengapa almarhum memilih Ratih, bukan anggota keluarga yang lain. Mendengar kalimat itu, wajah Bayu berubah semakin tegang. Ia memandangku dengan penuh pertanyaan. Selama 13 tahun menjadi suamiku, ternyata ada alasan besar yang sama sekali tidak pernah ia ketahui. Alasan almarhum memilih aku akhirnya terungkap. Bayu menangis saat mengetahui kebenaran yang selama ini disembunyikan dari dirinya. Tanganku masih menggenggam surat peninggalan almarhum Pak Surono. Sementara Pak Hendra memegang lembar terakhir dari map hitam yang sejak tadi menjadi pusat perhatian seluruh tamu. Suasana aula benar-benar hening. Tak seorang pun berani berbicara. Semua menunggu alasan yang selama 10 tahun disembunyikan. Aku sendiri memejamkan mata sejenak. Aku masih ingat malam ketika Pak Surono memanggilku ke ruang perawatannya. Tubuhnya sudah sangat lemah. Namun matanya masih memandangku dengan penuh keyakinan. Ratih, aku titip keluargaku kepadamu. Saat itu aku menangis sambil menggeleng. Pak, saya hanya menantu. Beliau tersenyum pelan. Justru karena kamu tidak pernah merasa memiliki, kamu tidak akan serakah.
Kalimat itu terus teringat sampai hari ini. Pak Hendra mulai membaca dokumen terakhir. Saya memilih Ratih bukan karena dia istri Bayu. Bukan juga karena kasihan. Saya memilih Ratih karena selama bertahun-tahun saya melihat sendiri bagaimana dia menjaga keluarga ini tanpa pernah meminta balasan. Beberapa tamu langsung menoleh kepadaku. Pak Hendra melanjutkan. Ketika Endang sakit dan harus dirawat berhari-hari, Ratih yang menjaga tanpa mengeluh. Ketika Bayu mengalami kesulitan usaha, Ratih diam-diam menjual perhiasan miliknya agar usaha itu tetap berjalan. Ketika keluarga kami mengalami masalah keuangan, Ratih tidak pernah meninggalkan rumah ini. Air mataku semakin deras. Semua kenangan itu kembali memenuhi pikiranku. Aku memang tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Karena bagiku, pengorbanan bukan sesuatu yang harus dipamerkan. Pak Hendra membalik halaman. Sebaliknya, saya melihat keserakahan mulai tumbuh di dalam hati orang-orang yang paling dekat dengan saya. Kalimat itu membuat Bu Endang kembali menangis. Beliau terus menggeleng. Maafkan aku? Maafkan aku? Namun tak seorang pun menjawab. Bayu mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Ia membaca sendiri beberapa bagian. Semakin lama wajahnya semakin pucat. Lalu pandangannya berhenti pada satu paragraf. Dengan suara bergetar ia membacanya pelan. Bayu adalah anak yang baik. Tetapi kelemahannya adalah terlalu mudah dipengaruhi. Bayu langsung menutup mulutnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Itu benar. Pak Hendra mengangguk. Almarhum sudah melihat sifat itu sejak lama. Bayu kemudian membaca kalimat berikutnya. Jika suatu hari Bayu lebih memilih mengikuti orang lain daripada melindungi istrinya, maka dia belum siap memimpin keluarga maupun mengelola seluruh harta yang kutinggalkan. Bayu terduduk di kursi. Tangannya menutupi wajah. Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak lagi menangisi harta. Ia menangisi dirinya sendiri. Perlahan Bayu berdiri. Ia berjalan ke arahku. Tatapannya penuh penyesalan. Ratih? Aku hanya diam. Bayu menggenggam kedua tangannya sendiri. Aku benar-benar gagal menjadi suamimu. Air mata terus mengalir di pipinya. Aku selalu menyuruhmu sabar. Tapi aku sendiri tidak pernah berani melindungimu. Aku membiarkan ibu menghina kamu. Aku membiarkan Maya masuk ke dalam hidupku. Aku bahkan diam ketika kamu dipermalukan di depan semua tamu. Suasana aula kembali dipenuhi isak tangis. Beberapa tamu ikut menyeka air mata. Bayu menatapku dengan mata merah. Ratih? Aku tidak pantas meminta maaf. Tapi, kalau masih ada sedikit kesempatan, maukah kamu memaafkanku? Aku memandang wajah laki-laki yang telah menemaniku selama 13 tahun. Dulu, wajah itu selalu membuatku merasa aman. Namun malam ini, aku hanya melihat seseorang yang terlambat menyadari kesalahannya. Aku menjawab dengan suara pelan. Mas, memaafkan itu tidak sulit. Tapi mengembalikan kepercayaan, itu membutuhkan sesuatu yang belum tentu masih tersisa. Bayu kembali menundukkan kepala. Ia menangis semakin keras. Di sudut ruangan, Maya berdiri sendirian. Tak ada lagi tamu yang mendekatinya. Tak ada lagi senyum bangga di wajahnya. Ia mulai sadar bahwa semua rencananya perlahan runtuh. Namun sebelum siapapun sempat berbicara lagi, Pak Hendra kembali mengangkat satu lembar dokumen yang sejak tadi belum dibuka. Beliau berkata dengan suara tenang. Masih ada satu amanah terakhir dari almarhum Pak Surono. Dan amanah inilah yang akan menentukan siapa yang berhak mengambil keputusan atas seluruh harta keluarga mulai malam ini. Mendengar kalimat itu, Bayu, Bu Endang, Maya, dan seluruh tamu kembali menahan napas. Karena mereka sadar, rahasia terbesar ternyata belum sepenuhnya terungkap. Amanah terakhir almarhum membuat seluruh keluarga terdiam. Kali ini, bukan soal harta yang menjadi pertaruhan, melainkan kehormatan mereka. Seluruh tamu kembali memusatkan perhatian kepada Pak Hendra. Map hitam sudah tertutup. Namun di tangannya masih ada satu amplop putih yang sejak tadi belum dibuka. Amplop itu terlihat lebih kecil. Di sudutnya terdapat tulisan tangan almarhum Pak Surono. Hanya dibuka jika Ratih benar-benar dikhianati. Melihat tulisan itu, dadaku terasa sesak. Aku tidak pernah tahu masih ada amanah lain. Pak Hendra menatapku dengan lembut. Ratih, saya sengaja tidak pernah memberitahumu tentang amplop ini.
Aku mengangguk pelan. Kenapa, Pak? Karena almarhum berharap surat ini tidak akan pernah dibuka. Suasana kembali sunyi. Pak Hendra perlahan membuka amplop tersebut. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas. Beliau membaca dengan suara tenang. Jika surat ini akhirnya dibuka, berarti Rati sudah menerima pengkhianatan yang paling menyakitkan. Kalau itu benar terjadi, aku meminta Rati agar tidak lagi bertahan hanya karena rasa kasihan. Air mataku kembali jatuh. Kalimat itu seolah langsung berbicara kepadaku. Selama ini, aku memang bertahan karena kasihan kepada Bayu. Aku selalu berpikir suatu hari nanti ia akan berubah. Pak Hendra melanjutkan. Ratih, aku mengenalmu sebagai perempuan yang terlalu sering memaafkan. Tetapi ingatlah, memaafkan tidak selalu berarti harus tetap tinggal. Beberapa tamu langsung saling berpandangan. Kalimat itu terdengar sederhana, namun begitu dalam. Bayu menundukkan kepala semakin dalam. Kalau suatu hari harga dirimu diinjak-injak, jangan takut memilih jalan hidupmu sendiri. Karena perempuan yang baik tidak diciptakan untuk terus-menerus disakiti. Tangis beberapa tamu mulai terdengar. Seorang ibu di barisan depan mengusap air matanya. Astagfirullah. Kasihan sekali Ratih. Bayu perlahan berjalan menghampiriku. Air matanya belum berhenti. Ratih, aku sadar. Aku benar-benar kehilangan diriku. Aku terlalu sibuk menjadi anak yang patuh. Sampai lupa menjadi suami yang bertanggung jawab. Aku menatap wajahnya. Dulu, kalimat seperti itu selalu ingin kudengar. Namun malam ini, hatiku sudah terlalu lelah. Bu Endang ikut mendekat. Beliau tidak lagi berbicara dengan nada tinggi. Suara yang keluar kini terdengar lemah. Ratih, ibu salah. Ibu terlalu buta. Ibu hanya melihat kekuranganmu. Ibu tidak pernah melihat semua pengorbananmu. Beliau menangis terseduh-seduh. Aku bahkan tidak pernah membuka hadiah ulang tahun yang kamu bawa. Aku menoleh ke arah meja hadiah. Kotak batik itu masih terbungkus rapi. Tak seorang pun menyentuhnya. Aku tersenyum pahit. Itu saya beli dari hasil menabung sedikit demi sedikit. Bu, saya hanya ingin ibu bahagia. Mendengar itu, Bu Endang menutup wajahnya. Tangisnya semakin pecah. Di sisi lain, Maya mulai merasa tidak nyaman. Ia melangkah perlahan menuju pintu keluar. Namun sebelum sempat pergi, suara Pak Hendra menghentikannya. Nona Maya. Langkahnya terhenti. Iya, Pak. Sebaiknya Anda tetap di sini. Karena masih ada satu hal yang harus diselesaikan. Maya terlihat gugup. Saya tidak ada urusan dengan dokumen keluarga. Pak Hendra menggeleng. Mungkin bukan dengan dokumen. Tetapi dengan akibat dari semua pilihan yang sudah Anda ambil. Maya menelan ludah. Ia kembali berdiri tanpa berani berkata apa-apa. Aku memandang seluruh tamu. Tadi malam ini saya dipermalukan. Bahkan diperkenalkan seolah saya sudah tidak berarti. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu semua. Kalau kalian jadi aku, apakah kalian masih mau bertahan? Beberapa tamu langsung menjawab pelan. Tidak. Sudah terlalu keterlaluan. Yang lain hanya mengangguk dengan wajah sedih. Bayu kembali berbicara. Ratih, aku tahu aku tidak pantas meminta kesempatan. Tapi izinkan aku memperbaiki semuanya. Aku menggeleng pelan. Mas, kesempatan itu sudah sering kuberikan. Setiap kali ibumu menghina aku bertahan. Setiap kali kamu pulang larut malam, aku percaya. Setiap kali kamu lebih memilih diam daripada membelaku, aku memaafkan. Aku menarik napas panjang. Tapi malam ini, kalian memperkenalkan perempuan lain sebagai istrimu di depan ratusan orang. Itu bukan sekadar kesalahan. Itu pilihan. Bayu kembali menangis. Ia tak mampu membantah satu kata pun. Pak Hendra kemudian menutup seluruh dokumen di tangannya. Beliau memandangku. Ratih. Iya, Pak. Sesuai amanah almarhum. Mulai malam ini, semua keputusan ada di tanganmu. Aku terdiam. Seluruh aula kembali sunyi. Aku tahu, keputusan yang akan kuucapkan bukan hanya menentukan nasib rumah tanggaku, tetapi juga akan mengubah hidup Bayu, Bu Endang, dan semua orang yang malam itu menyaksikan penghinaan terhadapku. Aku menatap Bayu untuk terakhir kalinya malam itu.
lalu perlahan membuka bibirku. Keputusan saya adalah... Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, suara isak tangis Bu Endang kembali memenuhi aula. Dan seluruh tamu menunggu satu keputusan yang akan mengakhiri semua kisah ini. Keputusanku membuat seluruh ruangan terdiam. Aku memilih kehormatanku, bukan rumah tangga yang terus melukai hatiku. Aku memandang Bayu cukup lama. Laki-laki yang selama 13 tahun kupanggil suami itu kini berdiri dengan kepala tertunduk. Matanya sembab. Air matanya belum berhenti mengalir. Di sisi lain, Bu Endang terus menangis sambil menggenggam ujung kebayanya. Ratusan tamu masih menunggu jawabanku. Tak seorang pun berani bersuara. Pak Hendra pun memilih diam. Beliau menghormatiku untuk mengambil keputusan sendiri. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata dengan suara yang tenang. Keputusan saya adalah mengakhiri semuanya. Kalimat itu menggema di seluruh aula. Beberapa tamu langsung menutup mulutnya karena terkejut. Bayu membelalak. Ratih, tolong jangan. Aku menggeleng pelan. Mas, selama bertahun-tahun aku selalu mempertahankan rumah tangga ini. Bukan karena aku bahagia, tapi karena aku percaya kamu akan berubah. Sayangnya, yang berubah justru rasa hormatmu kepadaku. Bayu melangkah mendekat. Ratih, aku janji. Aku akan mengusir Maya. Aku akan meminta maaf kepada semua orang. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku tersenyum tipis. Mas, kalau malam ini tidak ada surat ayah, kalau tidak ada Pak Hendra, kalau tidak ada semua tamu yang melihat kejadian ini, apakah kamu tetap akan meminta maaf? Bayu terdiam. Bibirnya bergerak pelan. Namun tidak ada jawaban yang keluar. Diamnya kali ini menjadi jawaban paling jujur. Aku menoleh kepada Maya. Wanita itu sejak tadi hanya menangis sambil menundukkan kepala. Maya. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Iya, Mbak. Aku tidak membencimu. Maya terlihat terkejut. Tapi, aku berharap setelah malam ini, kamu tidak pernah lagi mengambil kebahagiaan perempuan lain. Maya langsung menangis. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku kira Mas Bayu memang sudah tidak mencintai Mbak. Aku menggeleng pelan. Bukan itu masalahnya. Masalahnya? Kamu tahu dia masih menjadi suamiku. Maya tidak mampu berkata apa-apa lagi. Bu Endang perlahan menghampiriku. Beliau membawa kotak hadiah yang kuberikan. Dengan tangan gemetar beliau menyerahkannya kembali kepadaku. Ratih, ibu tidak pantas menerima hadiah ini. Aku memandang kotak batik itu. Aku masih ingat bagaimana aku memilih motifnya. Aku ingin Bu Endang memakainya saat lebaran nanti. Namun semua harapan itu kini telah berubah. Aku mendorong kembali kotak itu ke arah beliau. Tidak, Bu. Itu memang untuk ibu. Meskipun ibu tidak pernah menganggap saya sebagai anak, saya tetap pernah menganggap ibu sebagai orang tua saya. Mendengar itu, Bu Endang menangis semakin keras. Beberapa tamu ikut terisak. Pak Hendra kemudian berkata, Ratih. Iya, Pak. Sesuai amanah almarhum. Mulai malam ini seluruh pengelolaan aset keluarga berada di bawah keputusanmu. Aku menggeleng pelan. Saya tidak ingin mengambil apa yang bukan hak saya. Seluruh tamu menatapku. Pak Hendra terlihat tersenyum. Aku sudah menduga kamu akan mengatakan itu. Aku melanjutkan. Saya hanya ingin satu hal. Apa itu? Semua aset tetap digunakan untuk keluarga. Tetapi harus dikelola secara jujur. Dan jangan pernah lagi digunakan untuk menyakiti siapapun. Pak Hendra mengangguk pelan. Keputusan itu sesuai dengan harapan almarhum. Bayu kembali menghampiriku. Ratih, aku tahu aku sudah kehilanganmu. Tapi izinkan aku bertanya satu hal. Aku menatapnya. Silakan. Apakah selama ini kamu pernah membenciku? Aku tersenyum pahit. Tidak pernah. Aku hanya kecewa. Karena orang yang paling seharusnya melindungiku, justru menjadi orang yang membiarkanku terluka. Bayu kembali menangis. Kali ini lebih keras daripada sebelumnya. Aku mengambil tas tanganku, lalu menatap seluruh tamu yang hadir. Malam ini saya datang sebagai seorang istri. Tapi saya pulang sebagai perempuan yang memilih menghargai dirinya sendiri. Aku melangkah turun dari panggung. Tak ada lagi rasa malu.
Tak ada lagi rasa takut. Yang tersisa hanyalah kelegaan. Namun saat aku hampir mencapai pintu keluar, suara Bu Endang terdengar dari belakang. "Ratih." Aku menghentikan langkah. Beliau menangis sambil berkata, "Ada satu kebenaran lagi yang belum pernah kamu ketahui." Kalimat itu membuat aku perlahan menoleh. Pak Hendra juga terlihat terkejut. Bahkan Bayu mengangkat kepalanya dengan wajah bingung. Semua orang kembali terdiam. Karena ternyata Bu Endang masih menyimpan satu pengakuan terakhir yang belum pernah didengar siapapun. Pengakuan terakhir mertuaku membuat seluruh tamu menangis. Aku tidak menyangka selama ini ia menyembunyikan penyesalan yang begitu besar. Langkahku terhenti tepat di depan pintu aula. Suara Bu Endang yang memanggil namaku terdengar begitu berbeda. Tidak lagi keras. Tidak lagi penuh amarah. Kini hanya tersisa suara seorang ibu yang dipenuhi penyesalan. Aku perlahan berbalik. Kulihat beliau masih berdiri di dekat panggung. Tubuhnya tampak lemah. Air mata terus membasahi pipinya. Semua tamu kembali memusatkan perhatian kepada kami. Tak seorang pun beranjak pulang. Mereka merasa masih ada sesuatu yang belum selesai malam itu. "Ratih." Suara Bu Endang bergetar. "Ada satu dosa yang selama ini kusimpan." Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Beliau menarik napas panjang. Laki-laki yang paling bersalah malam ini bukan hanya Bayu. Bukan juga Maya. Tapi aku. Suasana kembali sunyi. Bayu menoleh kepada ibunya dengan wajah bingung. "Ibu? Apa maksud ibu?" Bu Endang memejamkan mata. "Selama bertahun-tahun, akulah yang terus menghasut Bayu agar menjauh darimu." Bayu langsung membelalak. "Ibu?" "Iya. Setiap kali Bayu mulai berubah menjadi suami yang baik, akulah yang mengatakan bahwa kamu tidak pantas. Akulah yang terus membandingkanmu dengan perempuan lain." Air mata Bayu kembali mengalir. "Ibu? Kenapa?" Bu Endang menatapku. "Karena aku terlalu sombong. Aku ingin anakku menikah dengan perempuan dari keluarga kaya. Aku malu karena Rati berasal dari keluarga sederhana. Aku buta. Aku hanya melihat harta. Padahal perempuan yang paling tulus justru ada di depan mataku." Seluruh tamu mulai mengusap air mata. Beberapa orang yang tadi ikut menertawakanku kini menundukkan kepala karena malu. Pak Darmo menghela napas panjang. "Surono benar. Kesombongan memang bisa menghancurkan keluarga." Bu Endang melanjutkan pengakuannya. "Bahkan, saat Bayu mulai dekat dengan Maya, aku tidak pernah melarang. Aku justru mendukung. Karena kupikir Maya bisa mengangkat martabat keluarga." Maya langsung menangis terseduh-seduh. Ia menatapku dengan penuh penyesalan. "Mbak Ratih, maafkan aku. Aku terlalu bodoh. Aku percaya semua ucapan Bu Endang. Aku benar-benar berpikir rumah tangga Mbak sudah tidak bisa diselamatkan." Aku memandang Maya beberapa saat, lalu berkata pelan, "Kita semua bertanggung jawab atas pilihan kita. Kamu memilih mendekati suamiku. Dan itu tetap salah." Maya mengangguk sambil terus menangis. Aku menerima kesalahanku. Bayu berjalan mendekati ibunya. "Ibu, selama ini, aku menghancurkan rumah tanggaku karena mendengarkan ibu." Bu Endang menangis sambil mengangguk. "Iya, ibu terlalu mengatur hidupmu. Ibu tidak sadar. Ibu sedang merusak kebahagiaan anak sendiri." Bayu terduduk lemas. Ia menangis seperti anak kecil. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa selama ini ia membiarkan orang lain mengambil keputusan atas rumah tangganya. Aku menghampiri Bayu. Ia langsung memegang pergelangan tanganku. "Ratih, aku tidak meminta kamu kembali. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku benar-benar menyesal." Aku menarik tanganku perlahan. "Mas, aku percaya penyesalanmu. Tapi penyesalan tidak bisa menghapus semua luka." Bayu mengangguk pelan. "Aku mengerti." Pak Hendra kemudian menutup semua dokumen. Beliau berkata kepada seluruh tamu, "Malam ini kita semua belajar satu hal. Harta bisa dicari. Nama baik bisa dipulihkan. Tetapi hati seseorang yang sudah terlalu sering disakiti, belum tentu bisa kembali seperti semula." Semua tamu menganggukkan kepala. Aku mengambil napas panjang. Lalu memandang Bu Endang. "Bu." "Iya, Ratih. Saya sudah memaafkan ibu."
Bu Endang langsung menangis semakin keras. Tapi, saya memilih berjalan dengan hidup saya sendiri. Saya ingin belajar bahagia. Saya tidak ingin lagi hidup dengan rasa takut dihina. Bu Endang menutup wajahnya. Beliau tahu, keputusan itu sudah tidak mungkin berubah. Aku melangkah menuju pintu keluar. Kali ini tidak ada seorang pun yang mencoba menghentikanku. Semua hanya memandang kepergianku dalam diam. Di belakangku terdengar isak tangis Bayu. Tangisan Bu Endang. Dan suasana pesta yang kini berubah menjadi malam penuh penyesalan. Aku tersenyum tipis. Air mataku memang masih mengalir. Tetapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa benar-benar bebas.